Oke, sudah terikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Nah, ini kita ketemu di pertemuan ketujuh bersama saya, Riyad. Ini mata kuliah analisa berorientasi objek atau ABO. Kalau bahasa kerennya, Object Oriented Analysis, ya OOA. Atau kalau searching-searching di Google, itu biasanya ada OOAD tuh, Object Oriented Analysis and Design. Karena memang setelah dianalisis, kalau tidak ada desainnya dari hasil analisanya kayaknya mubazir. Tidak bisa eh, lanjut ke step berikutnya gitu ya. Jadi setelah step desain itu biasanya ada step untuk development atau implementation dan dilanjutkan dengan implementation. Jadi kalau searching di Google bahasa kerennya ya bahasa Inggrisnya OAD ya. Oke, ini pertemuan ketujuh. Minggu depan ini teman-teman sudah sampai ke tahap tengah semester, di mana di situ ada ujian tengah semester, pekan ujian tengah semester ya, yang nanti akan teman-teman hadapi dan jalani. Waktu untuk ujian tengah semester kalau di edaran sih 2 minggu ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik untuk durasi waktunya dalam mengerjakan semua soal ujian yang diberikan untuk setiap kelas mata kuliah. Nah, kalau untuk beberapa mata kuliah sudah ada yang di-share ya. Contohnya di kelas ini di pertemuan kelima ya, di pertemuan kelima atau keenam saya lupa sorry, itu sudah di-share untuk tugas satu, di mana tugas satu itu juga sekaligus untuk ujian tengah semester karena isi soalnya sama dan proyeknya juga sama. Tuh, jadi teman-teman mengerjakan satu kali untuk dua tugas. Nah, UTS itu nanti akan dilanjutkan tuh sampai dengan UAS. Jadi soal apa? Soal UTS nanti akan dilengkapi dengan beberapa soal lainnya dan jadi UAS. Nah, itu juga kesempatan teman-teman untuk mengevaluasi apakah nanti yang sudah dikerjakan atau jawaban dari ujian soal ujian di UTS-nya sudah sesuai atau tidak gitu ya. Bisa diperbaiki dan nanti akan dinilai untuk dinilai ya, untuk dinilai nilai akhirnya di ujian akhir semester. Nah, setelah UTS biasanya juga nanti akan ada sesi sinkron lagi. Nah, sesi sinkron setelah UTS itu biasanya dipergunakan untuk mereview UTS yang sudah diberikan ya dari soal ujiannya. Jadi apakah sudah sesuai jawaban teman-teman atau masih belum sesuai atau belum maksimal. Jadi jawaban tidak ada yang benar atau salah ya. Karena kita orientasinya ini sudah output dan outcome based. Jadi kalau untuk kayak soal tugas, soal ujian, itu biasanya sudah tidak ada lagi yang question based, yang artinya apalagi ini ya, pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana contohnya itu biasanya sudah tidak ada lagi untuk UTS dan juga UAS. Jadi jawabannya tidak ada yang benar ataupun salah, hanya yang sudah sesuai atau belum sesuai gitu ya. Dan tidak ada jawaban yang tidak sesuai. Jadi teman-teman usahakan untuk UTS nanti jangan sampai tidak ada yang dikerjakan. Apapun hasilnya itu disubmit aja atau dikumpulkan. Karena bagaimanapun nanti jawaban teman-teman tetap akan ada penilaian yang diberikan. Daripada nggak ngumpulin, nggak submit, malah nanti nilainya nol ya. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Oke, nanti saya bahas materinya sedikit, nggak terlalu banyak, karena ini juga masih nyambung dari materi-materi yang pertemuan-pertemuan lalu. Kita masih sekitar tentang requirements ya. Yang pertama requirements gathering, terus cara capturing requirements-nya, terus di pertemuan ini kita akan ngebahas tentang refining the requirements modelnya. Modulnya sudah di-share di LMS ya, jadi teman-teman bisa pelajari dan saya harap juga sudah dibuka tuh, dibaca-baca lah minimal ya. Jangan cuma di-download habis itu udah selesai. Yang penting kewajibannya selesai. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kalau sudah di-download atau dibuka ya dibacalah sedikit-sedikit, temenin atau sambil nunggu waktu untuk tidur malam biar ngantuk, baca modul nggak ada salahnya lah ya. Terus ada kuis juga yang setiap minggunya pasti akan diberikan dan itu sebagai bahan evaluasi tentang pemahaman teman-teman tuh bagaimana di materi yang sudah disampaikan.
Nah, yang nilainya maksimal 100 berarti pemahamannya sudah oke, sudah baik ya. Nah, kalau yang nilainya belum maksimal, ya misalkan belum 100 itu, coba cek jawaban mana yang salah itu ya, dan dibaca lagi modulnya. Dan nanti jika ada kuis lagi di pertemuan selanjutnya, dimaksimalkan. Oke, kita lanjut ke materi, dan materinya nggak terlalu banyak saya jelaskan, karena kita model belajarnya bukan deliver materi terus-terusan ya. Jadi ini sudah kurikulum terbaru yang kita terapkan di pendidikan, khususnya untuk pendidikan tinggi, di mana orientasinya adalah output dan outcome. Dan untuk kurikulum yang seperti itu, kita pakai model belajarnya adalah student centered learning. Nah, di student centered learning ini banyak lagi tuh model-model belajarnya dari metode SCL tadi ya. Ada yang discovery learning, ada yang self-distance learning gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi sebenarnya orientasi belajarnya adalah tercenter atau terpusat di teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua ingin tahu lebih lanjut, itu pasti ini ya, ingin tahu lebih lanjut atau ingin memahami materinya dengan baik, itu pasti akan benar-benar dipelajari setiap materi yang disampaikan atau deliver. Selain itu, juga pasti tidak akan puas hanya mendapatkan dari satu sumber. Makanya ada model discovery learning, explore learning. Jadi teman-teman akan mencari lagi referensi-referensi lain seputar materi yang sudah disampaikan. Yang paling bagus memang seperti itu ya. Jadi bukan artiannya, wah dosennya enak dong ngajarnya cuma gini 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 gitu. Tidak. Pengajarnya atau dosennya itu menyampaikan lebih lanjut dari materi yang sudah diberikan lewat modul-modul tertulis atau multimedia yang sudah disampaikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya nggak akan ngebahas atau ngejelasin satu-satu dari setiap slide yang ada dari modulnya ya. Kita akan bahas secara keseluruhan aja dari modul atau pembelajaran kita di pertemuan kali ini itu membahas apa sih atau isinya apa. Nah, bicara tentang refining the requirements model. Pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apaan sih requirements gitu ya. Requirements ini sebuah problem yang nantinya akhirnya jadi sebuah permintaan atas kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan user atau pengguna yang memang membutuhkan adanya suatu improvement, ya, enhancement, peningkatan, ya, dari sistem yang sudah ada yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengerjakan aktivitasnya, baik itu di dunia kerja, di industri, atau di bidang apapun gitu ya. Nah, dari requirements-requirements ini ya, yang awalnya adalah dari sebuah masalah, terus menjadi sebuah kebutuhan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan sehingga bisa jadi sebuah model yang nanti bisa di-development atau dan diimplementasikan. Ya, yang diimplementasikan apa? Ya, solusi atau jawaban dari permasalahan yang ada yang menjadi latar belakang kenapa sih dilakukan analisa. Nah, khususnya analisa berorientasi objek untuk sebuah proses bisnis dalam pembuatan sebuah software baru atau perangkat lunak baru. Dalam requirements, ada yang namanya requirements gathering, mengumpulkan semua requirements, mengumpulkan semua kebutuhan user atau pengguna yang memang ingin diselesaikan masalahnya. Dan dalam mencapai pengumpulan itu kita harus tahu gimana cara menangkap setiap requirements-nya, yang namanya ada requirements capture. Ya, di pertemuan lalu atau di materi lalu juga sudah dijelaskan bagaimana sih cara menangkapnya. Ada yang kita observasi, terus ada yang kita wawancara, ada yang dengan kuesioner gitu ya. Terus ada yang dengan dokumentasinya kita cek dan lain-lain gitu ya. Nah, dari semua yang sudah dikumpulkan requirements tersebut, kita akan cek apakah bisa kita refining the requirements-nya. Yang ini yang nanti akan jadi pembelajaran kita di hari ini. Refining ini berhubungan dengan reuse. Tidak semuanya pengembangan, pembuatan, atau development perangkat lunak, atau kita sebut aja software biar singkat ya, itu menggunakan semua sumber daya yang baru. Tidak gitu ya. Ada beberapa kasus atau case di mana pengembangan perangkat lunak ini kita bisa pakai kembali komponen yang memang sudah pernah ada sebelumnya. Misalkan
sudah ada software A, tapi software A ini dirasa ada beberapa bagian yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan user atau penggunanya. Artinya kan tinggal dikembangkan, tidak perlu mengembangkan dari baru. Misalkan dari A versi 1 jadi A versi 2, A versi 3, dan seterusnya. Nah, jika versi baru mungkin berubah namanya jadi versi B. Tapi versi B ini juga belum tentu dikembangkan oleh komponen-komponen atau teknologi-teknologi yang benar-benar baru, yang sama sekali tidak ngambil sedikit pun dari yang sudah ada dari si komponen A, contohnya dari sistem A. Bisa aja dia menggunakan kembali apa yang sudah ada dari si software A untuk bisa diimplementasikan di software B. Dengan alas-alasannya seperti apa? Ya contohnya pasti efisiensi biaya. Pengerjaannya juga pasti akan lebih cepat dan effortnya juga pasti tidak seberat jika mengembangkan dari baru, gitu ya. Nah, pengembangan perangkat lunak ini telah berkonsentrasi pada menciptakan solusi baru, yaitu artinya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saat perangkat lunak atau software itu dikembangkan, diimprove, di-enhance gitu ya, itu artinya kan memang harus ada yang ditambahkan dari si software tersebut. Bisa jadi penambahan fitur, menu gitu ya, atau ada penambahan security-nya, atau ada penambahan misalkan di penambahan kapasitas basis datanya, bisa jadi seperti itu. Artinya ada masalah lain yang muncul atau ada kebutuhan lain yang muncul, tapi software tersebut tidak bisa memenuhi atau menjawab masalah yang muncul tadi. Makanya nanti akan dikembangkan software yang barunya. Dan tidak harus selalu benar-benar baru dari nol. Kita bisa menggunakan konsep reuse di refining ini. Oke, next. Tapi sayangnya, memang kalau teman-teman lihat juga seperti di slide ini, untuk bisa reuse ini, untuk pengembangan software atau development software ini masih sulit ya. Masih sulit juga. Kenapa? Terkadang kalau masa pengembangannya terlalu lama, artinya masa improvement dari software A atau software yang lama ke software yang baru itu, contohnya terlalu lama itu saya bilang contohnya 10 tahun gitu ya. Belum tentu teknologi yang 10 tahun lalu yang didevelop untuk software yang lama itu bisa diimplementasikan untuk software yang baru atau komponen-komponen di software yang lama bisa diimplementasikan di software yang baru. Belum tentu semuanya bisa. Contoh misalkan perusahaan teman-teman, kita bicara aplikasi berbasis web ya. Ini saya banyakin contohnya berbasis web karena memang sebenarnya background saya itu full stack web developer sebenarnya itu. Tapi memang ada beberapa kompetensi lainnya yang saya juga bisa untuk kayak mobile atau multi platform apps, tapi saya memang paling senang di web developer dan full stack gitu ya. Nah, kita bicara contohnya di aplikasi web. Server di perusahaan teman-teman di-upgrade. Terus web servernya di-upgrade juga. Contohnya web servernya sekarang sudah support minimal PHP 7. Ini contoh kita bilang aplikasi web yang dibangun dengan bahasa pemrogramannya PHP, PHP. Dulu, pada saat develop sebuah aplikasi atau software berbasis web, ternyata di-developnya dengan PHP-nya versi 5. Sekarang sudah tidak didukung dengan server yang baru tersebut. Ini terjadi karena ini ya, contohnya dia upgrade perangkat tapi tidak ngecek dulu apakah upgrade perangkat keras tapi tidak ngecek dulu apakah perangkat lunaknya atau softwarenya atau aplikasinya itu akan bisa berjalan mulus di perangkat keras atau hardware yang baru. Mau nggak mau akhirnya harus di-upgrade. Itu juga karena memang sudah ketinggalan juga ya, sudah tidak relevan dengan zaman sekarang untuk teknologi yang contohnya tadi PHP 5 dan sekarang minimal PHP 7. Contoh seperti itu. Terus contoh lainnya, pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile. Contoh untuk sebuah aplikasi yang memang jadi sebuah produk di perusahaannya. Dulu targetnya hanya aplikasi Android, ya. Hanya aplikasi yang bisa berjalan di smartphone Android atau perangkat Android. Sekarang, dulu perhitungannya mungkin karena perangkat yang lain masih jarang tuh, kayak iOS masih jarang gitu ya. Yang sebagian besar masih pakainya perangkatnya operating sistemnya adalah Android. Tapi seiring berkembangnya zaman, ternyata perangkat-perangkat lain dengan operating sistem yang berbeda, platform yang berbeda, device yang berbeda, penggunaannya sudah hampir sama dengan Android. Banyak klien-klien dari perusahaan tersebut yang menggunakan
perangkat yang bukan Android ternyata. Nah, itu kan berarti perusahaan harus menjawab permasalahan tersebut, harus menjawab ada kebutuhan khusus tersebut dengan memberikan solusi. Artinya diciptakanlah sebuah aplikasi yang bisa multi-platform ya, jadi bisa berjalan di semua perangkat atau semua device dengan semua sistem operasi, dengan semua resolusi layar dan lain-lain ya, menjadi sebuah multi-platform apps. Nah, artinya kan teknologi yang sebelumnya itu tidak bisa diimplementasikan di software yang baru. Ya, teknologi di software yang lama tidak bisa diimplementasikan di software yang baru. Dan itulah yang kita bisa bilang Rios ini masih sulit jika memang relevansinya kita lihat di situ. Dan satu lagi masalahnya dengan model organisasi. Model organisasi membuat sulit untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang sesuai. Contohnya kayak gini. Dulu softwarenya di develop nggak akan terintegrasi atau terkoneksi dengan aplikasi lain. Contohlah aplikasi penjualan, pengen pakai pembayaran sendiri, pengen pakai misalkan ada ekspedisi sendiri dan lain-lain gitu ya. Dia tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya atau pihak-pihak manapun dari vendor manapun. Terus organisasinya makin lama makin berkembang. Ada kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, contoh dari pembayaran, dari ekspedisi, terus dari security sistemnya, atau bahkan ada sponsor-sponsor yang masuk. Organisasinya makin berkembang luas, tapi dulu ngedevelop software-nya nggak sampai merencanakan seperti itu. Software-nya bisa fleksibel, bisa berkembang juga mengikuti organisasinya. Akhirnya tidak bisa digunakan konsep reuse di situ. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada yang aneh ya bahasanya. NIH, not invented here syndrome, artinya tidak diciptakan untuk itu. Ya, jika sudah eh, ada sindrom ini, ya artinya dia tidak bisa dipakai sama sekali software yang lama. Komponen-komponennya atau software yang lamanya mau dikembangkan aja gitu, nggak dibuat dari baru ya sudah. Berarti memang harus develop baru. Dan satu lagi persyaratan dan desain yang lebih sulit dari kode untuk menggunakan kembali. Nah, kayak misalkan pengen bikinnya sekarang aplikasinya bisa multi-platform. Contoh misalkan kalau PHP susah kalau untuk mobile. Akhirnya dipilihlah kayak misalkan bahasa pemrograman yang memang bisa multi-platform apps gitu. Contohnya kayak misalkan pakainya Golang gitu dan lain-lain gitu ya, yang memang bisa multi-platform apps. Nah, artinya kan memang kode-kode yang lama tidak bisa digunakan kembali untuk software yang baru atau pengembangan perangkat lunak yang baru. Nah, ini ada kontribusi object oriented pada saat kita pakai konsep reuse ini. Apa aja yang dari ini, object oriented ini yang bisa digunakan di reuse? Ada encapsulation, ada agregasi, ada generalisasi. Nah, sebelum saya lanjut, apa ada yang sudah pernah belajar tentang OOP ini, konsep-konsep OOP tentang encapsulation, agregasi, generalisasi, terus ada polymorphism gitu ya, terus ada inheritance dan lain-lain. Atau ada yang pernah sempat-sempat baca atau ada yang pernah dapat materi ini? Ada yang pernah? Belum, Pak. Pernah Pak. Wah, ya masa ini dari kata-katanya nggak meyakinkan nih jawabannya. Gak apa ya. Nanti kalau misalkan ada yang sudah pernah belajar atau ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini atau memang bergerak di bidang ini ya, developernya orientasi objek. Ya kalau sekarang kita nggak ada yang lagi orientasi terstruktur, semua juga orientasinya objek. Oh, ngomongin tentang orientasi objek. Kenapa sih orientasinya objek? Nah, kayak teman kita nih, Mas Antonio Sigit nih pernah di matkul PBO. Nah, iya, kalau PBO itu artinya lanjutan dari ini ya, ABO ini. PBO itu praktikumnya, pemrograman berorientasi objek. Nah, ABO ini ya teorinya lah atau konsepnya. Nanti praktikumnya itu bisa Java, kebanyakan sih Java, tapi ada juga dosen kita yang pakai praktikumnya itu pakai Python. Ada yang tahu kenapa sekarang relevansinya
lebih relevan objek oriented daripada yang terstruktur, orientasinya terstruktur. Ini nih, zaman sekarang biasanya kalau ada kayak klien, user gitu ya, pengguna atau sebuah organisasi instansi pengen dibuatkan sebuah aplikasi atau software untuk proses bisnisnya. Kadang mereka mau nggak kita tawarkan waktu developnya contoh ya, kayak misalkan kita bicara di kampus lah, sistem informasi akademik gitu. Kampus, sistem informasi akademiknya dirasa udah nggak bisa menghandle atau membantu proses bisnisnya. Diminta dikembangkan atau dibuat yang baru. Nah, ada sebuah vendor atau konsultan atau third party, bukan dari internal contohnya ya, atau dari internal juga boleh. Ditantang seperti itu atau diberikan target seperti itu atau dapat pekerjaan seperti itu, dapat project gitu untuk mengembangkan sistem informasi akademik. Nah, vendor atau internalnya, developer internalnya bilang waktunya sekitar 2 tahun untuk mengembangkan itu. 2 tahun ya. Padahal itu sistemnya ya kita bisa bilang sistem enterprise. Luas, besar, kompleks. User pasti akan bilang, langsung pasti akan bilang, lama banget gitu. Lama sekali. Apa nggak bisa lebih cepat dan segala macamnya. Itu yang pasti akan keluar atau yang pasti akan disampaikan user. Kita bilang sebulan pun, itu juga dia pasti akan bilang, wah lama banget ya sistem begitu ya sebulan. Ya, karena memang persepsinya kan berbeda antara user, si raja itu, dengan yang kita yang melayani rajanya contohnya, atau dengan vendor atau developer yang melayani rajanya. Bagi developer, itu sudah maksimal pusing-pusingan ya. Kalau misalkan sistem enterprise dibuat 2 tahun gitu, dengan yang sistemnya sebegitu kompleks, fitur yang banyak, fungsi yang banyak, belum role, hak akses atau pengguna sistemnya nanti yang banyak, yang masing-masing penggunanya privilege beda-beda, punya fungsi beda-beda gitu. Terus sistemnya nanti akan terintegrasi dengan sistem yang A, B, C, D, E, dan lain-lain gitu. Terus juga nanti dilihat kebutuhannya minimal 5 tahun ke depan apakah masih bisa digunakan gitu atau fleksibel sehingga nanti kalau misalkan ada penambahan atau pengembangan proses bisnis sistemnya masih relevan untuk digunakan gitu. Banyak yang diperhitungkannya. Tapi tetap aja user nanti akan bilang lama banget. Akhirnya contoh tadi dari 2 tahun dikurangi atau dipangkas waktunya menjadi 2 kali lipat lebih cepat jadi 1 tahun. Nah, seperti itu. Itu juga sudah sangat-sangat maksimal ya. Mungkin tipes-tipes juga tuh ya developer-developer yang ngerjain seperti itu. Normalnya atau ideal ya menurut perhitungan dari PM-nya gitu ya. Contohnya ya 1,5 tahun sampai 2 tahun normalnya seperti itu. Tapi user minta 1 tahun gitu. Yang mau nggak mau kan harus ngerubah cara kerja atau tahapan kerja, cara developnya, cara kerja timnya untuk menyelesaikan atau membuat software tersebut. Gimana? Ya bekerjakan secara tim, pasti dulu juga dikerjakan secara tim, sekarang juga secara tim, tapi dengan model yang lebih beda lagi. Contoh, reuse dipakai. Ada prototyping atau ada sistem yang lama yang akhirnya dijadikan prototyping, yang nanti akan tinggal dikembangkan atau ditambahkan ini itu atau dikurangi ini itu untuk bisa memenuhi kebutuhan user dengan proses bisnis yang baru. Contoh seperti itu. Itu adanya cuma di konsep object oriented. Nah, itu nama salah satu metode pengembangan sistemnya adalah RAD, Rapid Application Development dengan prototyping. Atau, oke, nggak ada prototypingnya, dibuat dari nol. Dulu ada salah satu metode di SDLC dengan namanya model waterfall. Tapi itu modelnya hierarki, terstruktur. Misal, pada saat development ada 7 step. Dari 7 step itu, kita nggak bisa loncat-loncatan. Untuk mengerjakannya harus dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Step 1 belum selesai, nggak bisa ke step 2. Selesaikan dulu step satunya dan seterusnya sampai dengan step 7. Jika di step 7 ada kesalahan, harus balik lagi ke step 1. Misalkan salahnya di 5, kita nggak bisa lihat ke 5. Kita harus ngelihat kenapa 5 bisa salah, berarti awalnya ada yang salah. Nah, itu butuh waktu yang lama, tapi memang lebih tepat untuk mengembangkan sebuah sistem yang besar banget. Ada alternatif lainnya, banyak. Misalkan dengan model Scrum, Agile gitu ya, atau yang model object oriented lainnya yang pasti untuk percepatan pengembangan sistem atau development aplikasi software gitu ya sistem ya. Tadi salah satunya adalah prototyping, terus ada lagi ada Agile, ada Scrum yang dimana itu bisa dikerjakan secara paralel dan pendekatannya bisa
benar-benar real seperti dunia nyata. Object oriented itu ngambil konsepnya dari proses bisnis di dunia nyata. Apa aja contohnya? Ya, contohnya gampangnya seperti ini. Generalisasi. Generalisasi itu terjadi saat ada ini ya. Mana contohnya generalisasi ini? Nah, contohnya seperti ini. Dari general ke spesifik, dari umum ke spesifik. Contoh, misalkan di salah satu user awalnya hanya ada staff member. Terus karena perubahan proses bisnis, ternyata staff member ini ada spesifikasinya, ada admin staff, ada kreatif staff. Maka kita nggak harus membuat user-user baru lagi. Tinggal kita generalkan saja atau pakai konsep generalisasi yang dari general atau umum ke dalam yang lebih spesifik atau khusus atau lebih mendetail. Contohnya seperti ini. Itu. Terus ada lagi contohnya enkapsulasi. Enkapsulasi ini kalau teman-teman translate itu adalah pembungkusan atau pengkapsulan. Tadi generalisasi juga saya penjelasannya dengan bahasa kita sehari-hari ya, nggak dengan buku banget atau yang dengan teori-teori yang kalau teman-teman cari di Google penjelasannya mungkin pusing gitu ya. Nah, enkapsulasi ini fungsinya membuat komponen lebih mudah untuk digunakan pada sistem yang awalnya tidak mereka rancang. Enkapsulasi ini fungsi lainnya juga misal pada saat begini. Ada bug di salah satu fungsi aplikasinya atau di softwarenya. Pada saat memperbaiki bug tersebut di fungsi tersebut, itu tidak akan mempengaruhi fungsi-fungsi lain atau sistem secara keseluruhan. Jika tidak menggunakan enkapsulasi, encapsulation ini atau pengkapsulan, contohnya pada saat bug-nya di menu ketiga, di fungsi ketiga, diperbaiki di situ. Tapi ternyata ada yang dirubah dari fungsi ketiga mempengaruhi fungsi yang lainnya atau komponen lainnya atau secara keseluruhan malah terpengaruhi. Nah, akhirnya malah lebih merepotkan kalau terjadi seperti itu. Kalau semua jadi terpengaruh. Kalau terpengaruhnya lebih baik, ya boleh. Tapi kalau terpengaruhnya mungkin baknya malah nambah, errornya malah nambah, itu malah lebih makan waktu lagi untuk pengerjaannya dan lebih sulit pengerjaannya. Gitu ya. Terus agregasi dan komposisi, merangkum komponen. Nah, agregasi dan komposisi contohnya seperti ini. Jenis khusus dari asosiasi. Ya. Eh, ini konsepnya hampir-hampir sama dengan generalisasi, tapi jangan sampai ketuker ya. Contoh di sini, kampanye terdiri dari beberapa iklan. Contoh, campaigns itu terdiri dari beberapa iklan. Jadi satu campaigns itu bisa terdiri dari banyak iklan. Ini contohnya. Memang seperti kayak di eh, generalisasi tadi, dari general ke spesifik, tapi ada perbedaannya. Ada yang pakai inheritance, ada yang tidak. Inheritance itu, sorry, ini turunan itu pewarisan lah ya, pewarisan saya lupa yang itunya bahasa Inggrisnya itu ya. Pewarisan itu ada model-modelnya atau ada perbedaan di masalah pewarisannya. Pewarisan apa sih? Pewarisan atribut atau behavior dari si kelas utamanya ke ini kelas utama ke kelas turunannya, gitu ya. Kita lihat lagi contohnya lah dari kelas ke student. Siswa bisa dalam beberapa kelas. Jika kelas dibatalkan, siswa masih tetap ada. Ini contoh lainnya lagi dari penjelasan contoh seperti ini. Semantik bisa sangat tidak tepat composition stronger. Setiap bagian mungkin milik satu bagian yang lebih besar pada waktu tertentu. Jika bagian yang besar itu rusak, maka akan merusak semuanya. Itu konsepnya. Nah, ini kita lihat satu kelas bisa terdiri dari nol student atau banyak student. Ya, tapi satu student itu hanya bisa ada di satu kelas dan nggak bisa ada di banyak kelas dengan waktu yang sama. Gampangnya gini, kalau teman-teman sudah melewati yang namanya mata kuliah sistem basis data, waktu itu belajar yang namanya kardinalitas. Berapa banyak
relasi yang bisa terjadi dari suatu hubungan antar data atau table. Apa aja sih di kardinalitas dalam ERD itu ya, Entity Relationship Diagram? Ada yang one to one, ada yang one to many, ada yang many to many. Kalau one to one udah jelas, satu ke satu. One to many, satu bisa ke banyak gitu ya. Terus banyak ke banyak atau many to many. Nah, one to one itu dia sifatnya tidak ada yang lebih dominan atau tidak ada yang bagian besar dan yang kecil gitu ya. Kalau yang one to many, ada yang akan lebih dominan di situ. Akan ada yang lebih dominan di situ. Apa yang lebih dominannya? Yang banyaknya pastinya. Gitu ya, yang banyaknya pastinya di situ. Nah, yang banyaknya kalau di sini contohnya apa? Di sini yang many-nya adalah student-nya. Nah, kalau kelasnya dibatalkan, siswa masih tetap ada ya. Siswanya masih tetap ada. Artinya nggak masalah. Kalau misalkan kelasnya di-cancel, siswa tetap masih ada. Tapi kalau siswanya nggak ada, ya kelas itu nggak akan pernah ada. Gitu. Yang lebih dominan atau yang dianggap besar adalah yang ada atribut many atau banyaknya dalam agregasi dan komposisi. Itu ya konsepnya ya. Itu dari ERD sih sebenarnya. Dan itu nanti akan bisa berlanjut di object oriented ini atau di analisa berorientasi objek. Nanti kita akan ada lagi contoh-contoh lainnya lagi. Kita tadi ini udah. Nah, ini software development patterns. Patternnya ya. Nah, kalau bingung bahasa Inggrisnya nih ada terjemahannya. Jadi menjelaskan masalah yang terjadi berulang-ulang di lingkungan kita. Terus dari masalah ini kemudian dijelaskan inti dari solusi untuk masalah tersebut. Langsung to the point aja. Core dari solution atas permasalahan yang terjadi itu apa? Kalau butuh software baru, ya berarti itu solusinya. Tapi kalau nggak butuh software baru, hanya butuh pengembangan dari software yang lama, ya udah tinggal tambahkan aja fungsi atau fiturnya. Atau ada proses bisnis yang dirubah, ya tinggal dirubah. Ngapain bikin yang baru, ya. Contohnya seperti itu. Nah, dan di sini kita bisa menggunakan solusi ini unlimited sebenarnya, berkali-kali tanpa pernah melakukan dengan cara yang sama dua kali. Nah, konsepnya OOP seperti itu. Kita OOP ini kental dengan yang namanya function method, fungsi. Fungsi itu adalah sebuah algoritma atau sebuah logika gitu ya. Logika program yang bisa teman-teman gunakan berkali-kali atau berapapun yang diinginkan tanpa menuliskan lagi kodenya dari logika tersebut. Cukup dibuat sekali, mau dipakai ya tinggal panggil. Panggil terus jika ingin dipakai terus. Dan pemanggilannya juga bisa misalkan menggunakan logika perulangan agar tidak menuliskan kodenya banyak. Gitu. Nah, jadi refining itu konsepnya seperti itu. Oke, ini nggak saya jelaskan. Oke, itu aja sih dari materi kita hari ini untuk yang refining requirements modelnya. Jadi refining ini seperti katanya ya, lebih menyempurnakan dari apa yang sudah kita lakukan di analisa sebelumnya. Gathering, capturing, akhirnya ketemu core solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita kumpulkan dari proses requirements tersebut. Apakah solusinya sudah benar-benar tepat atau ada solusi yang lebih baik? Intinya seperti itu dari materi kita hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman. Nih, nggak ada yang bertanya nih, apa bingung mau bertanya apa? Apa bingungnya di mana? Boleh, kalau bingung kasih tahu bingungnya. Pak, mau tanya soal tugas, Pak. Lu langsung ke tugas saja. Nanti ya, ntar lu tahan dulu, tahan. Karena nanti ya, Oke. saya jelasin lagi tugasnya. Tanya materi dulu, tugas gampang. Ya, siap, Pak. Ntar materi nggak ada? Wah, ini kayaknya orientasinya pengen langsung tugas atau UTS-nya gimana? Oke, ini saya share dah. Nah, ini kalau yang ini soal UTS-nya nih ya. Ini soal UTS-nya.
Nah, UTS-nya itu minggu depan loh UTS-nya. Terus satu lagi kan ada soal tugas yang sudah di-share di LMS ya, sama isinya. Ini studi kasusnya di Klinik X, terus yang untuk UTS juga sama. Studi kasusnya di Klinik X. Nah, ini dia. Ada sebuah deskripsi atau narasi dari sebuah proses bisnis berjalan yang ada di sebuah klinik, ya kita bilang aja Klinik X gitu ya. Di situ ada deskripsi atau penjelasan proses bisnis yang terjadi atau yang sedang berjalan, terus ada masalah yang terjadi di proses bisnis tersebut, dan teman-teman itu diminta untuk eh, coba analisa masalahnya dari proses bisnis berjalannya dan coba usulkan solusi dari permasalahan tersebut atau buatkan solusinya, buatkan jawaban dari permasalahannya dengan teknik pengerjaannya atau langkah-langkah yang dikerjakan sama teman-teman itu. Yang pertama, gambarin dulu tuh ilustrasi proses bisnis yang ada di deskripsi proses bisnis berjalan yang sudah dituliskan atau dijabarkan di situ ke dalam bentuk rich picture diagram atau flow map atau flow chart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Contoh flow map, flow chart atau rich picture diagram contohnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini di web ya. Oke. Contoh dari rich picture diagram kemarin juga sudah saya berikan contohnya, contoh-contohnya di sini dari Google banyak. Nah, rich picture diagram ini adalah sebuah diagram dengan notasi bebas. Nggak ada aturan, nggak ada konsep, nggak ada yang mengikat, nggak ada keharusan. Teman-teman bisa menggambarkan proses bisnis berjalan atau proses bisnis real di contohnya tadi klinik X tersebut ke dalam sebuah diagram yang bentuk-bentuknya contoh seperti ini. Misalkan dari pasien datang ke klinik X, terus kalau mau berobat mau ngapain, apaan aja yang dia jalanin atau urutannya seperti apa, dibaca di penjelasan proses bisnisnya di soal. Ini contoh yang rich picture diagram. Terus kalau misalkan mau dibuatkan ke dalam flow diagram, ya boleh. Flow diagram ini berarti ada flow map, ada flow chart. Sebenarnya kalau mau gambarin proses bisnis pakainya flow map. Kalau flow chart itu sudah ke algoritma. Lebih tepat menggambarkan dengan flow diagram atau flow map diagram. Orang-orang biasanya bilangnya flow diagram aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau flow diagram ada notasi khususnya, di mana kalau misalkan kayak ada pemilihan atau decision, artinya dalam sebuah proses ada percabangan aktivitas atau tindakan berdasarkan keputusan atau hasil dari pemilihannya mau iya atau enggak gitu, benar atau salah gitu ya. Kalau iya kemana, salah kemana, dan notasinya kalau untuk pemilihan dengan bentuknya ini apa ya, belah ketupat seperti ini itu. Terus kalau untuk proses ya kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat notasi dari notasi flow diagram, nah ini bentuk-bentuk notasi flow diagram ya, banyak sekali, tinggal searching aja. Terus apa lagi dari soalnya? Yang diminta itu aja ya, pokoknya gambarkan aja ilustrasi proses bisnis. Jadi teman-teman itu tinggal ngegambarin yang diilustrasikan di sini atau yang diceritakan di narasi ini ke dalam sebuah notasi yang bentuknya bisa rich picture diagram, flow map diagram, gitu ya. Pakai apa toolsnya atau softwarenya? Kalau rich picture diagram, software apapun bisa. Contohnya di Word bisa aja. Kan panah-panah juga di sini banyak nih, ya. Misalkan di menu insert, nah ini di shapes banyak nih. Terus kalau masukin gambar-gambar tadi, misalkan kalau pasien pakai ikonnya atau gambarnya orang atau manusia, ya tinggal dicari aja. Kalau misalkan di sini nggak ada, teman-teman bisa download iconsnya atau download dari web, terus download dari web, terus tinggal dimasukin aja. Nah, contoh seperti ini mau dipakai ya boleh-boleh aja gitu. Apapun ya. Nah, misalkan contoh kayak gini. Terus kalau mau yang flow diagram atau flow map diagram itu banyak toolsnya. Misalkan Draw.io. Draw.io ini app.diagrams.net
atau Star UML ini ada yang online enggak ya? Sorry saya lupa. Star UML online, Star UML online. Nah, ini ada visual paradigm untuk online-nya ada, terus Star UML-nya juga ternyata ada yang online-nya bisa dipakai ya. Nah, bebas mau yang mana. Dan di situ nanti akan ada notasi-notasi khusus untuk flow diagram. Itu nomor satu. Next. Terus udah nih digambarkan ilustrasi proses bisnis berjalannya ke dalam sebuah diagram tertentu. Sekarang diminta untuk membuatkan ini nih ya. Sudah ada bocorannya sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi. Dibuat analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirements atau requirements gathering. Tinggal di list aja. Tinggal di list aja. Misalkan requirements. Requirements-nya dia butuh apa aja. Contoh satu, sistem admin berbasis web atau multi platform. Contoh dengan fungsinya apa aja. Contohnya kelola data tetek terus gitu ya. Kelola data ini, kelola data itu, terus misalkan ada payment gateway-nya dan lain-lain ya. Ini nggak saya jelaskan semua nanti jadi jawaban. Kalau jadi jawaban berarti ini udah bukan soal ujian lagi ya. Oke, itu ya resource requirements atau requirements gathering seperti itu aja. Nggak usah terlalu yang rumit-rumit. Terus gambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan dengan diagram use case. Buatkan tabel penjelasan pada setiap case-nya. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan, cukup panjang untuk menjelaskan lagi. Saya jelaskan atau tunjukkan secara singkat aja. Use case diagram apa sih dan digunakan untuk apa? Use case diagram ini menggambarkan atau digunakan ketika kita ingin menggambarkan fungsionalitas sistem dan siapa aktor yang nanti akan menggunakan fungsi-fungsi tersebut di dalam sistem, gitu ya. Misalkan, kalau kita udah bicara ini dimintanya sudah sistem usulan, artinya sistem yang nanti akan di-develop, sudah sistem terkomputerisasi, di mana aktor-aktornya adalah yang menggunakan sistem tersebut. Jika ada aktor yang tidak menggunakan sistem atau di luar sistem, maka tidak dituliskan atau digambarkan di situ. Itu ya. Dan jika ada aktivitas-aktivitas apapun yang di luar sistem juga tidak digambarkan di use case diagram. Use case diagram itu hanya menggambarkan fungsionalitas sistem. Maka dari itu di dalam setiap use case-nya atau diagram use case yang bulat-bulat elips ini ya atau oval, biasanya adalah kata kerja bukan kata benda dan lebih ke arah fungsi sistem. Gampangnya apa? Aktivitas di sistemnya itu apa? Atau menu di sistemnya apalah itu lebih gampangnya lagi. Dan siapa aktor yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut? Serta ada enggak stereotipnya dari fungsi tersebut ke fungsi yang lainnya atau dari use case yang satu ke use case yang lainnya. Ketergantungan stereotipnya itu. Misal pada saat dia ingin mengelola data pasien atau dia mau contoh ini customer dia pengen make purchase pembelian, dia harus complete check out dulu baru dia bisa make purchase ya, atau dia harus view items dulu atau memasukkan ke keranjang belanja yang pasti di sini di checkoutnya sudah selesai baru dia bisa melakukan pembelian. Kalau misalkan activity ini belum dijalankan, fungsi ini belum dijalankan, fungsi yang lain tidak bisa dijalankan. Kalau extend untuk apa? Ya kata gampangnya extend ini ya berarti tinggal tindakan yang lebih lanjut dari sebuah fungsi tersebut. Gitu. Oke, contohnya di sini setelah makan, di extendnya ada minum gitu ya, dan lain-lain. Kita lihat di sini ada contoh extend. Nah, misalkan di sini ada book airline tiket, terus book a tour. Ini kan cuma ngebooking tiket pesawatnya, terus ini ada tambahan nih. Tambahannya bisa ngebooking tour atau tidak gitu. Kalau mau booking tour ya bisa, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, bisa ini. Jadi kayak extend itu fungsi tambahan lainnya yang kalau dijalankan silakan atau bisa disediakan fungsinya, tapi kalau tidak pun ya nggak masalah. Nah, kalau stereotipnya include itu wajib. Kalau tidak dijalankan, fungsi yang lain itu tidak akan bisa berjalan. Waduh, sorry.
Dia kesini lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan ini siapa user nggak kelihatan, nggak ada namanya ya. Namanya nggak ada nih. Ya, kita lihat aja lah di sini. Pay travel agent. Pada saat mau pay travel agent, dia harus ada travel agent commission-nya dulu. Kalau travel agent commission-nya tidak ada, pay travel agent ini nggak bisa. Itu ya contohnya. Atau misalkan di sini mau kelola data master, di sini ada login. Nah, berarti pada saat mau mengelola data master, dia harus login terlebih dahulu. Kalau tidak login, ya tidak bisa. Use case diagram login example, contoh. Dan pada saat menggambarkan use case, hati-hati. Jangan bikin use case seperti ini. Ini tidak ada boundary sistemnya. Nggak boleh ya. Nah, ini contoh. Nih, ini banyak nih contohnya. Pada saat mau menjalankan fungsi ini, user information processing, dia harus register dulu. Kalau dia nggak register, dia nggak bisa akses atau nggak bisa menjalankan fungsi tersebut dan lain-lainnya. Nah, contoh nih, untuk melihat username and password detail, detail validation, sistem akses, user account update, dia harus melewati fungsi login terlebih dahulu. Kalau tidak, ya tidak bisa. Ya. Dan hati-hati, ini garisnya terbalik. Kalau nyari contoh, agak hati-hati ya. Saya kasih contoh yang lain, yang tadi tuh bener tuh. Nah, ini nih. Jadi garisnya login itu tanda panahnya adalah ke kegiatan yang harus dilewati terlebih dahulu, ya, bukan seperti extend. Contoh di sini, pada saat student ingin sign for course, mendaftar ke kursus, dia harus browse kursusnya dulu. Kalau dia nggak browse kursus, dia nggak bisa sign for course-nya atau masuk ke kursusnya, mendaftar ke kursus. Dan lihat garis panahnya, stereotype include-nya, ini panahnya ke kegiatan yang terlebih dahulu harus dilakukan. Oke, next. Nomor 3 udah 4. Buatkan diagram activity dari sistem usulan rekan-rekan buat. Diagram activity ini hampir sama dengan yang namanya flow map diagram. Oke, sebelum ke diagram activity, saya lupa. Untuk setiap use case diagram, itu ada tabel penjelasannya. Jadi ingat ya, setiap bunder-bunderan ini, ya, ini kita bilangnya adalah use case-nya. Dan setiap satu use case ini harus dibuatkan tabel penjelasan use case diagramnya. Jadi kalau teman-teman bikin use case diagram, use case-nya ada 9, berarti harus ada 9 tabel penjelasan. Ini salah satu contohnya seperti ini. Ada aksi aktor, ada reaksi sistem, ada skenario normal yang berjalan normal-normal aja, ada skenario alternatif, kayak misalkan ada salah input atau ada proses bisnis yang tidak sesuai, kemana dia nanti akan berjalannya sistemnya. Yang paling bagus sebenarnya di mana nih ya? eh Bukan ini. Saya ada contoh lengkapnya tapi adanya di laptop satu lagi, sorry. Nah, ini nih, description. Oh iya, deskripsi use case table deskripsi ya. Deskripsi use case diagram ini nanti. Nah, contoh seperti ini nih, tabel penjelasan dari atau tabel deskripsi dari setiap use case. Dari setiap use case dibuatkan table seperti ini. Aktornya siapa, main functionnya apa, deskripsi dari fungsi itu apa, konteks information, precondition adalah kondisi di mana itu harus berjalan sebelum kondisi atau fungsi itu berjalan. Contoh, misalkan tadi ada use case-nya ini berhubungan atau ada stereotip ke use case login. Artinya, sebelum menjalankan fungsi ini harus menjalankan atau melewati fungsi login tersebut. Itu kalau tidak ya tidak bisa. Terus ada flow of event summary-nya. Nah, ini hasil dari kalau misalkan fungsi ini bisa eh, berjalan atau dijalankan. Nah, ini contoh ada lagi nih ya. Precondition, terus ada post condition. Nah, ini bahasa Inggrisnya acak adut ya, condition.
Oke, terus ini ada lagi nih. Nah, ini contohnya nih ya. Ini contoh yang bagus nih. Nama use case, aktor, deskripsi, normal course, alternate course, precondition, post condition, assumption. Itu contoh untuk table deskripsi use case diagram. Kita ke activity diagram. Activity diagram example. Nah, activity diagram example bentuknya bukan yang seperti ini ya. Ini flow map, bukan activity diagram. Activity diagram itu kalau teman-teman di perusahaannya sebagai analisa analis proses bisnis atau bisnis analis itu pasti paham yang namanya ada kayak apa sih swimlane dan lain-lain gitu ya. Nah, activity diagram itu pasti punya swimlane kotak seperti ini dan swimlane ini ya yang ada garisnya ini adalah activity atau ruang lingkup atau ruang gerak dari si aktor ya, aktor dalam menjalankan aktivitasnya aja dan berhubungan dengan aktor yang lainnya dalam menjalankan satu proses bisnis secara keseluruhan. Contoh misalkan activity diagram login. Nah, pada saat untuk login atau register dan login gitu ya. Wah, kecil banget gambarnya. Hmm, 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 hmm. Nah, login and registration system harusnya kan registrasi dan login ya. Ini contohnya user sama login and registration sistemnya. Ini aktor user. Nah, ini si sistem yang handle login and registration. Dimulai dari startnya di sistem dan end-nya juga di sistem. Harusnya sih kalau start dan end itu siapa yang nge-trigger untuk menjalankan aktivitas. Kalau sistemnya nge-trigger duluan ya berarti sistem. Oke, tapi kalau usernya yang men-trigger itu atau menginisiat untuk jalannya aktivitas berarti di user startnya. Dan end-nya di mana atau finish-nya atau selesainya di mana. Ya, jadi kalau activity diagram itu menggambarkan sistem yang baru ya. Bagus pertanyaannya Mas Muhammad Rizky. Nah, activity diagram itu untuk menggambarkan aktivitas yang dirancangkan untuk sistem yang baru itu apaan aja. Dan gampangnya gini, activity yang dibuat itu berdasarkan dari use case yang dibuat. Nah, ada use case apa aja di use case diagram? Itu setiap use case dibuatkan activity diagramnya. Sudah, itu aja gampangnya. Terus apa lagi? Selesai. Tinggal buatkan presentasinya aja dalam bentuk PowerPoint. Jadi teman-teman sebenarnya ngerjainnya boleh langsung di PPT, terus nanti tinggal dokumentasikan dalam bentuk vlog, terus diunggah ke YouTube. Maksimal 15 menit aja durasinya. Jangan lama-lama ya. Oke, itu penjelasannya dari tugas sama UTS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gak ada? Mudah-mudahan bisa Am- dipahami ya nih, Aman Mas. Pak. Oke. Aman. Oke, saya anggap amannya. Oke, mantap nih ya. Oke, paham dan oke mengerti. Ya, pokoknya mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Nah, memang kalau abo ini kelihatannya teori, tapi sebenarnya enggak teori-teori banget karena ada prakteknya. Apa prakteknya? Ya desain sistem itu sama analisis sistem kayak dimulai dari tahapan requirement sampai nanti tahapan implementasi atau maintenance-nya. Dan dari step-step itu kayak ada praktek-praktek yang dilakukan. Kayak misalkan requirement, secara ngumpulin requirement seperti apa, nge-capture-nya gimana, refining-nya gimana. Itu kan ada step-stepnya. Artinya dilihat dulu kebutuhannya, dikumpulin, terus di-refining atau dituning lah gitu ya, disempurnakan. Setelah itu baru dijabarkan ke dalam bentuk desain sistem yang baru atau sistem usulan, pengembangan sistem, di development, di testing, diimplementasikan, di maintenance. Itu nanti setiap step-step itu ada kayak best practice-nya yang harus teman-teman praktekkan sebenarnya kalau mau lebih paham materinya. Silakan Mas Ru. Assalamualaikum Pak. Mau Waalaikumsalam. nanya, ini tadi kan di tabel penjelasan use case diagram itu kan ada Pak Riyad bilangnya ada yang bentuknya bagus tuh yang ada post condition ya Pak. Hmm? Itu kalau boleh tahu post condition isinya apa Pak ya? Setelah fungsi tersebut dijalankan,
Apa kondisinya, hasil dari kondisinya. Misal contoh gampangnya use case login ya. Precondition sebelum login apa? Kegiatan atau activity atau kondisi sebelum login, user belum masuk ke dalam sistem kan ya. Kalau Ya, misalkan harus Pak. login ke dalam sistem. Nah, kalau setelah proses loginnya berjalan, usernya masuk ke Jadi sistem. sebelum itu ini nggak Pak? Buat akun gitu dulu Pak ya. Setelah itu baru bisa Mm-mm, login, baru masuk ke boleh, sistem ya. benar, benar, benar. Ya, misalkan sebelum login, kalau nggak punya akun berarti harus register dulu. Kalau memang ada menu registernya, gitu ya, ada menu daftarnya, itu pre-nya. Terus kalau postnya keadaan setelah login itu apa? Misalkan setelah login, ya user bisa masuk ke dalam sistem dan menjalankan semua fungsi atau Menu-menu di dalam aktivitasnya sistem gitu Pak ya. betul sesuai dengan privilege-nya dia atau role-nya. Itu ya. Oh, siapa? Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Sebelum kita akhiri karena sebentar lagi maghrib di bagian barat ya, Indonesia bagian barat. Beres ya? Oke. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dipelajari lagi materi-materinya. Kalau ada yang lupa dari pertemuan ke-1, nggak ada salahnya dibuka lagi. Karena ya nyambung dari awal sampai ke-7 ini bersambung terus. Dan untuk tugas sama UTS-nya yang jadi satu ini jangan lupa dikerjakan juga dicicil ya. Kalau dideket-deketin di terakhir akan terasa banyak. Sebenarnya ini tugasnya nggak banyak ya, nggak terlalu banyak lah ya. Ya banyak tapi gampang kalau sudah mengerti yang namanya konsepsi use case sama activity atau konsep requirements capture, gathering, dan refining ini. Jadi intinya sebenarnya untuk tugas 1 dan UTS ini kita bertujuan untuk mendapatkan hasilnya adalah teman-teman bisa menganalisa sebuah masalah dari sebuah proses bisnis yang terjadi pada sebuah instansi, organisasi atau dimanapun, terus dikumpulkan masalahnya dan mencoba untuk menjawab masalah tersebut dengan dibuatkan sistem yang baru. Tapi kan kita belum sampai ke tahapan development. Di sini hanya sampai tahapan desainingnya aja. Dan di tahapan desainingnya teman-teman diharapkan bisa mendesain sistem usulan dengan diagram yang ada pada notasi UML. Diagramnya banyak. Nah, sekarang untuk UTS ini kita dua dulu, use case sama activity. Diagram yang lainnya nanti lanjut setelah UTS. Dan untuk teman-teman yang nanti milih eh, minatnya ya, mau itu di peminatan data science atau di networking, tapi kalau ada yang hubungannya dengan software engineering, pasti nanti di tugas akhirnya akan ada analisa sistem, sistem berjalan dan sistem usulan yang mau nggak mau harus menggambarkan desain-desainnya pakai notasi UML. Kalau nggak latihan dari sekarang atau di nanti-nanti latihannya, itu nanti pasti akan berat. Jadi saya harap teman-teman dipelajari sedikit demi sedikit pelan-pelan sampai benar-benar memahami semuanya nggak akan memang bisa instan. Tapi kalau sedikit-sedikit dicoba dan dipelajari, pasti nanti akan bisa mengerti dan paham. Itu aja dari saya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya. Tetap semangat dan jangan lupa ya UTS-nya. Dan kalau mau menghadapi UTS, jangan lupa administrasinya dicek biar nggak ada masalah pada saat UTS nanti. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Wak. Selamat sore, Pak. Terima Terima kasih, Semuanya, Pak. semuanya.